Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, pertemuan ke-7 kita akan membahas bagaimana menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Nah, sini kita belajar proses pembuatan animasi 2 dimensi. Proses pembuatan animasi 2 dimensi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-production atau praproduksi, production, dan post-production. Dalam setiap tahap itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pre-production atau tahap praproduksi. Akar dari keseluruhan proses pembuatan animasi 2 dimensi adalah pada tahap praproduksi ini. Proses praproduksi menjadi penentu hasil akhir dari animasi yang dibuat. Dalam proses ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu pertama, ide. Sebelum melakukan apapun, ide merupakan akar yang paling dasar yang wajib kalian persiapkan. Animator harus membuat ide yang dapat membuat penonton berpikir bahwa animasi yang dia buat berbeda dengan animasi yang lain. Kepuasan penonton ditentukan oleh ide yang unik dan visioner. Harus ada alasan mengapa membuat animasi tersebut. B. Cerita. Setelah mendapatkan ide, langkah selanjutnya adalah membuat cerita yang menarik. Pengalaman menulis cerita, novel, dan yang berhubungan dengan pembangunan cerita sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Dengan begitu, animator dapat menentukan apa yang paling penting dalam suatu kejadian dan membuatnya bergelombang. C. Storyboard adalah yang mewakili setiap scene yang tersedia pada keseluruhan film animasi dan menggambarkan suasana atau situasi dasar seperti kamera, pose karakter, suara, dan dialog. D. Desain. Proses terakhir pada tahap produksi adalah membuat desain dengan cara merancang sketsa untuk kebutuhan produksi seperti desain karakter dan objek lain. Desain harus dibuat lebih rinci dari storyboard. Nomor 2, production atau tahap produksi. Jika tahap praproduksi adalah akar dari seluruh proses pembuatan animasi, tahap produksi adalah inti dari seluruh tahap pada proses pembuatan animasi. Proses ini sangat mempengaruhi visual dan kualitas gambar pada hasil akhir. Ada beberapa hal yang harus dilalui. Yang pertama, layout. Pada layout terkandung informasi visual yang berupa sketsa atau gambaran yang lebih detail tentang scene pada setiap animasi yang akan dibuat. Layout digambar secara hitam putih dan kebanyakan menggambarkan rancangan secara detail agar mempercepat proses animasi. R&D atau Research and Development berguna untuk menguji efektivitas produksi animasi yang bersifat analisis supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, sehingga animasi yang diproduksi dapat dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Namun jika sudah menerapkan alasan mengapa membuat animasi tersebut, proses ini tidak wajib dikerjakan. Texturing. Penambahan tekstur pada setiap desain sangat dianjurkan agar hasilnya lebih maksimal. Pada dasarnya, setiap desain sudah terdapat warna, namun adanya tekstur akan menjadi pelengkap. Rigging. Rigging sangat penting untuk pembuatan animasi berbasis komputer. Rigging berfungsi untuk menambahkan tulang dan sendi pada setiap karakter agar bisa digerakkan secara terpisah dan lebih praktis. F. Animation atau animation. Proses selanjutnya adalah melakukan animasi dengan bergantung pada storyboard, karena setiap gerakan sudah dicatat dengan jelas. Impor karakter, background, juga komponen atau objek lain yang dibutuhkan. G. VFX atau visual effect ditambahkan untuk menghiasi animasi yang mengandung elemen seperti cahaya, api, air, asap, dan lain-lain. VFX diaplikasikan untuk kebutuhan yang tidak bisa dibuat dengan gambar atau animasi. Lighting. Gambar yang flat dapat menjadi lebih hidup dengan adanya lighting atau pencahayaan. Lighting bisa diatur dengan menambahkan bayangan atau cahaya manual. Bisa juga dengan tools pencahayaan khusus pada aplikasi tertentu. Rendering. Proses terakhir dalam tahap produksi adalah rendering. Rendering adalah proses mengubah proyek animasi pada software untuk mendapatkan hasil video dalam format file tertentu.
Seorang animator dapat menentukan konversi, resolusi, format, bitrate, dan opsi lainnya. Yang terakhir, post production atau tahap pasca produksi. Proses finishing pada proses produksi terdapat pada tahap pasca produksi. Pada tahap ini, animator dapat menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui pada tahap ini, antara lain composting merupakan proses penggabungan hasil render dari tahap produksi sebelumnya. Keterampilan dalam video editing sangat dibutuhkan dalam proses ini. Biasanya terdapat penambahan transisi video. B. Color correcting. Dalam setiap desain, warna adalah unsur terpenting yang dapat menghidupkan serta menghasilkan aura tertentu. Pada proses color correcting, animator bisa mengubah panorama film sesuai mood. C. Dubbing, sound effect, atau musik. Proses penambahan suara pada sebuah film animasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Setiap animator berbeda-beda dalam melakukan proses ini. Ada yang merekam atau menambahkan audio ketika ke tahap produksi atau juga ketika tahap pasca produksi. D. Final output. Proses akhir dalam pembuatan animasi adalah final output. Final output dilakukan dengan proses exporting atau bisa juga dengan rendering. Pada proses ini, seorang animator harus mengatur opsi akhir secara detail untuk format film sesuai kebutuhan. Itulah pembahasan mengenai pengertian animasi 2 dimensi lengkap dengan teknik animasi. Jadi buat kalian yang belum paham bisa langsung ke sekolah menemui saya atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.